kalau Anda mulai rutin aja minum itu, akhirnya apa? Seger tetap. Tubuh manusia nih kita nih, ya. Bahan baku dasarnya kita ini kan asam amino. Jadi kita ini ya manusia ini kan dibikin hanya dari 4 jenis asam amino kan. Makanya kalau masih ingat zaman lu SMA kita belajar A, T, G, S itu loh. Adenin, tirosin, guanin, sitosin itu loh. Tubuh kita itu kan di sini itu doang sebenarnya. Nah makanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan berbagai macam asupan asam-asam amino. Saya lupa tuh esensial apa non esensial. Pokoknya dari luar tubuh kita itu. Ya. Nah itu salah satu yang terbaik yang kita bisa asup itu di sumber-sumber yang khususnya disebutkan dalam Al-Quran. Misalkan kurma, madu, itu restore the good tuh. Atau kalau yang versi lokalnya kita air kelapa. Air kelapa tuh kalau Bapak Ibu baca, ya itu asam aminonya kan kuat sekali, bagus sekali ya. Apalagi kalau Anda nanti mau lagi badan gak ada tenaga, ini resep biar badannya kuat. Air kelapa itu, mau tua, mau muda, asal jangan dibakar aja. Air kelapa Anda masukkan madu ke sana, aduk-aduklah sebentar, lalu nanti setelah minum air kelapa itu Anda makan telur ayam kampung. Diapain telurnya? Terserah, mau dikukus di setengah matang boleh, apa boleh gitu-gitulah. Ya. Itu akan ngasih power karena bakteri dalam air kelapa itu dia suka sekali dengan albumin, ya protein. Jadi ketemu tuh dia. Ya nanti kalau lagi badan nggak enak, ya tapi ini air kelapa benar-benar air kelapa ya, bukan air kelapa kemasan ya. Kalau ngomong sama saya nggak masuk bab kemasan. Kemasannya manusia nggak masuk. Ngomong air kelapa belinya ke minimarket, nggak itu. Air kelapa beneran. Ya mau kelapa muda, mau kelapa tua, mana aja. Itu restore the good. Ya ada kurma, termasuk juga udah lama banget tuh saya bikin itu. Itu sangat baik dalam memberikan energi. Jadi air kelapa Anda ambil airnya lalu Anda blender dengan kurma. Ya, itu cepet banget tuh ngasih power ke badan. Ya, kasih garam sedikit. Kurmanya nggak banyak-banyak ya. Ya paling 2 atau 3 lah biar dapat manisnya sedikit. Kemudian apa lagi Bapak sekalian yang kita bisa kerjakan untuk merestore the good ini? Tadi kan ada madu, ada kurma, ada air kelapa, beberapa lagi tuh kayak habatus sauda tuh restore lah. Cuman yang kalau bahasa kita lebih gampang itu perbanyaklah asupan serat. Serat. Ya entah sayur, rumput laut, ya lidah buaya, pokoknya serat aja. Ya. Sebenarnya kurma tuh ada serat juga. Ya. Nah buah-buahan itu kan semuanya tinggi serat, tapi sebenarnya dia nggak terlalu banyak, ya nggak terlalu isinya itu bukan serat doang, ya. Termasuk di sini enzim, ya enzim itu perlu Anda nanti asup tuh karena restore the good itu salah satu atau banyak mineral dan atau enzim untuk tubuh kita tuh sangat penting dalam metabolisme tubuh kita, enzim. Contohnya paling gampang dapat enzim dari mana? Buah-buahan kan, tapi buah-buahan itu sebenarnya aslinya kayak apa ya? Kayak stroberi itu. Kalau Bapak Ibu makan stroberi, kalau bisa daunnya jangan dibuang. Ada daunnya itu yang hijau-hijau tuh, makan sak-sak stroberinya, nggak pahit kok. Ya, stroberinya asam kan. Kalau ada yang manis juga bagus. Apalagi tuh kiwi itu. Kiwi itu aslinya dia punya kulitnya itu banyak kandungan antioksidan itu. Ya, tapi nggak boleh sering-sering karena gatal kan. Kiwi. Berarti dokter menyarankan kami makan kulit nanas. Gua enggak. Udah mulai mikir buruk sangka nih. Dokter menyarankan kami makan kulit durian. Yang bener aja enggak lah. Pilih-pilih juga lah. Tapi nanas itu, ya. Nanas itu Bapak sekalian salah satu asupan enzim terbaik, terutama bonggolnya. Bonggol tengahnya itu. Itu tinggi sekali kandungan enzimnya. Ya, jadi kalau lagi nggak ada tenaga, nih
Jadi kalau nggak ada tenaga tuh nanti Anda sudah mulai paham makannya apa. Contoh nih ya, saya butuh asam amino, saya butuh gula, saya butuh enzim. Contoh ya, Anda tuh minum air kelapa, makan telur, makan bonggol nanas, makan kurma, udah jos. Bukan makan kerupuk. Apalagi kerupuk-kerupuk keriting itu. Itu Masya Allah ya, kalorinya tinggi banget. Ini belum bicara minyaknya loh. Ya. Jadi kalau sekarang sudah paham ilmunya, kalau berarti dokter menyarankan ibu bapak sekalian, atau saya menyarankan bapak ibu sekalian untuk memang mengurangi asupan gula olahan. Jadi kalau sekarang Anda lihat roti terigu itu, kan tinggi banget tuh gulanya kan. Berarti nggak boleh makan roti, babnya bukan boleh atau nggak boleh. Ya, kita mulai agak sedikit cerdas, itu aja. Nanti dibilangin Zaidul Akbar mengharamkan roti, gitu kan? Ya, macam-macam tuh. Pernah mikir nggak? Pernah lah ya. Waktu Nabi Adam turun ke bumi, itu Nabi Adam makan apa? Kan di surga Nabi Adam gampang dapat makanan kan. Mau makan anggur datang. Mau makan apa datang gitu. Pertanyaan saya sekarang, waktu Nabi Adam turun ke bumi, apa makanan yang pertama kali dimakan Nabi Adam? Ada riwayatnya itu. Ya, kalau nggak salah gandum. Kalau nggak salah. Jadi Allah menyuruh Nabi Adam menanam gandum. Kalau nggak salah. Itu enzim ya. Jadi enzim itu bisa Anda dapatkan dari mana? Banyak ya. Apalagi yang sifatnya fermented, itu enzimnya tinggi. Contohnya apa? Cuka madu, cuka nanas, cuka apel, tapi bukan cuka dapur. Bukan itu. Ya, itu enzimnya tinggi. Atau minuman atau cairan-cairan probiotik tuh enzim tuh. Ya. Samping juga ada bakterinya kan. Jadi makanan-makanan tinggi enzim itu contohnya makanan apa? Makanan yang difermentasi. Itu restore the good masuknya di situ babnya. Salah satunya sih ya. Ada enzim, ada fermented di situ. Ya, ada serat di situ. Jadi tiap hari itu ya usahakan Anda atau kita ada mengkonsumsi serat. Ya. Itu pun gini loh. Saya ilustrasikan begini, kenapa banyak orang zaman sekarang itu kesehatannya menurun ya, atau gampang sakit. Nanas, misal kita ambil contoh nanas saja. Nanas itu kan buah-buahan itu inti selnya itu atau nyawanya itu ada pada biji. Ya, maka kalau Anda baca biji-biji tanaman itu kandungannya spektakuler semua tuh. Ada beberapa biji yang memang dia mengandung bahkan bahan racun ya, kayak apel itu ada sianidanya loh di bijinya itu. Tapi untuk sianida pada apel itu yang saya pernah baca itu bisa menimbulkan reaksi sianidanya, mati kan orang makan sianida kan? Reaksinya itu kan, itu baru muncul reaksi itu kalau kita makannya 100 apel. Ya nggak mungkin lah kan? Lagian ngapain susah-susah minum sianida? Minum sianida sekalian aja, nggak usah makan apel, ya bukan itu. Tapi maksudnya buah-buahan itu ya, yang saya mau jelaskan tuh tadi inti sel ya. Nah, kayak nanas itu, karena lihat nanas itu kan dari enzimnya, ada seratnya, vitaminnya, air ya, segala macam gulanya itu, inti selnya itu cuma 30%, inti. Itu nanas. Yang boleh dibilang itu kan real food kan. Jadi Anda bayangkan kalau ada manusia atau orang mengkonsumsi makanan olahan, ada isinya lagi nggak? Nggak ada lah, udah habis semua. Itu maksudnya. Jadi yang masih natural saja itu nggak 100% inti selnya itu, inti buah itu, atau inti produk tadi itu. Gimana kalau olahan? Makanya wajar zaman sekarang itu anxiety, kecemasan, mental illness, macam-macam lah penyakit-penyakit yang dulunya itu nggak ada. Ya, bukan saya menafikan itu, bukan. Dulunya itu nggak ada. Ya, bab makanan ini kalau dimasukkan, ya tadi
Orang lagi nggak makan, orang tidak lagi makanan-makanan yang bernyawa. Gitu loh. Bahasa sekarang tuh real food. Nah, gitu loh. Ya. Itu tadi ya, apalagi fermented, kemudian enzim, serat, sayur, buah segala macam, ya. Itu restore the good-nya. Termasuk bakterinya juga include di situ, ya. Jadi kalau ditanya, berarti adakah dok makanan yang semua isi makanan itu intinya selnya dia? Nah, kan keren kalau ada kan? Maka waktu saya tanya itu kepada guru saya, dia bilang ada. Namanya apa coba? Kalau tahu saya kasih hadiah. Hadiahnya apa ya? Nanti boleh ambil. Tahu nggak? Jadi semua bagiannya itu inti semua, include di situ. Kata dia, saya percaya aja karena guru kan. Tapi benar juga sih. Ternyata itu adalah kurma. Jadi kurma itu semua bagiannya inti, termasuk biji-bijinya itu intinya dia. Jadi kalau Anda bisa minum seduhan biji kurma itu bagus tuh. Sudah pernah saya posting kalau nggak salah cara bikinnya itu. Nanti coba dibikin tuh. Jadi sayang biji kurma itu dibuang. Ya, padahal dia antioksidan, serat, vitamin, asam amino, biji kurma itu tinggi sekali. Jadi minum seduhan biji kurma. Kalau saya sebut kopi kan jadi aneh kan. Kopi biji kurma, kopi itu tanaman sendiri, jadi seduhan biji kurma gitu kan. Lebih gampang. Minum seduhan biji kurma yang sudah jadi bentuk bubuk gitu, kasih madu misalkan, makan kurma, minum air kelapa, asik banget tuh. Gampang ya, gampang. Restore the good. Restore the good. Jadi berarti intinya apa? Berarti kita nggak boleh nyampah dok? Wah, nggak apa-apa. Cheating lah sekali-sekali. Ya, supaya damai hidupnya. Karena kalau kadang-kadang perlu cheating kita. Karena jujurly, bercanda. Sekarang lagi ada, gitulah. Kita butuh juga kayak begitu Tuhan. Kalau misalkan ibu bapak tanya, dokter makannya kadang-kadang ada aneh-aneh nggak? Dokter makan mie nggak? Saya makan, tapi mie yang agak sedikit berkelas lah, ya. Jangan terlalu murah, karena bisa kalau murah tuh banyak masalahnya. Apa-apa sekali-sekali. Tapi kalau saya makan mie itu biasanya anak saya sudah tahu. Bawang bombanya 1, bikin mie, bawang bombanya 1. Pokcoynya 3. Kebayang? Bawang bombanya 1, saya potong. Pokcoynya 3, seledrinya 3 atau 2. Sama cabenya 2, 3. Jadi itu sayur yang ada mie-nya, bukan mie yang ada sayurnya. Paham? Supaya cerdas sedikit kita. Kok nggak mudeng kan? Paham kan? Telurnya 2. Yang saya makan pertama kali sayurnya. Habis makan sayur makan telurnya dulu, baru terakhir mie, sehingga mie-nya sedikit saja saya makan. Kan pengen kan, judulnya kan tidak apa-apa lah. Ya, tapi akhirnya apa? Aman saya, nggak ngantuk, nggak apa, seger tetap badan kan. Kita makan sayur, makan apa, telur, gitu-gitulah. Karena setan tuh kan ngintilin kita terus kalau urusan makanan. Udah nggak percaya? Dia Al-Baqarah itu kan sudah Allah bilang, ngintilin kita dia itu. Urusan makanan tuh diintilin. Maka diikutin terus kan, kata apa? Wakulu mimma fil ardi halalan thayyiban, katakan kata Allah perintahkan makanan yang halal, makanan yang baik. Tapi kalimat setelahnya apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah setan. Ada urusan apa halal tauhid sama makanan sama setan? Makanya ulama menyebutkan dalam urusan makanan itu setan emang bercokol di situ. Ya, jadi hati-hati. Jangan dikecohkan terus sama dia. Apalagi kenapa makan itu terus? Enak dok. Sekali-sekali nggak apa-apa lah. Kalau hari ini makan, besok makan, terus makan itu namanya bukan khilaf ya, tapi doyan kan. Diperbaiki itu dikit-dikit. Ya, karena bapak moyang kita Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara urusan makanan. Ya nggak sih? Ya kan? Dan itu makanannya sakti menurut saya. Sakti loh. Kok dokter bilang sakti? Oh sakti. Kalau Anda baca di surat di Quran itu,
habis makan buah itu, apa yang terjadi pada Nabi Adam? Apa yang terjadi? Terbuka aurat. Kan sakti itu makanan. Habis makan, kebuka aurat. Makanan apa kayak begitu? Zaman sekarang aja nggak ada mungkin. Gitu. Nggak tahu tuh ceritanya apa di balik itu ya. Itu kan kadang-kadang Quran tuh kalau dibikin mikir-mikir makin cerdas kita. Emang suruh mikir kita. Ya, seperti itu. Itu restore the good ya. Serat, sayur, segala macam. Nah, apalagi kita bisa lakukan restore the good ini, vitamin, mineral ya. Saya kira mungkin semua sudah paham. Cuman kalau saya biasa andalan saya itu saya dapatkan itu dari rimpang-rimpangan. Rimpang ya. Jahe, kunyit, serai, ya, lengkuas, apalagi itu, cengkeh, kayu manis, pala, itu mereka ini sebenarnya, kalau boleh saya katakan, kalau Anda mulai rutin aja minum itu, pelan-pelan, apalagi dengan yang tadi sampaikan tadi, dengan konsep itu, lihat aja sendiri. Idealnya 3 bulan, 3 bulan. Dengkul makin enak, mata makin makin bagus, termasuk juga sebenarnya memandang matahari itu, memandang cahaya itu bagus. Ya, manfaat dari memandang cahaya itu banyak sekali, Bos sekalian. Mata kita dapat cahaya itu, ya. Tapi manfaat itu tidak akan ada atau tidak bisa kita dapatkan kalau kita pakai kacamata hitam. Jadi, makanya kalau ada cahaya begini, pandangin langit. Tatap langit itu bukan mataharinya ya. Tatap langit, tatap cahayanya itu supaya dia dapatkan itu. Atau mungkin kalau Anda di rumah, pakai baju rumah, mungkin ibu-ibu, biarkan tubuh Anda terpapar cahaya itu. Karena tadi kalau ibu tadi sebutkan tentang autofagi, cahaya matahari itu juga punya efek untuk memicu atau menstimulus autofagi. Canggih loh buatan Allah, ciptaan Allah itu.